Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bizarro dengan NIM 0801242154. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah berkembang selama berabad-abad dari akarnya di bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Yang pertama, perkembangan awal di Nusantara. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Melayu Polinesia di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar, perdagangan, dan komunikasi di wilayah tersebut, pengaruh budaya, dan perkembangan sosial juga. Yang kedua, perkembangan pada masa kolonial Belanda. Penjajah Belanda membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, penerjemah literatur, dan terbitnya surat kabar dalam bahasa Melayu Belanda juga. Adapun akar bahasa Indonesia. Yang pertama, awal mulanya. Bahasa Melayu kuno muncul di Semenanjung Malaya dan Sumatera pada abad ke-7. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha. Bahasa Melayu kuno berkembang pesat pada abad ke-13 dengan pengaruh Hindu-Buddha dari India. Yang ketiga, penyebaran di Nusantara. Bahasa Melayu kuno menyebar di seluruh Nusantara menjadi bahasa perdagangan dan diplomasi. Perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Adapun perkembangan bahasa Indonesia di era digital, yang pertama yaitu penggunaan media sosial. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah menciptakan tren baru dalam penggunaan bahasa. Singkatannya, istilah gaul dan meme menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Interaksi dengan budaya asing melalui internet menyebabkan masuknya istilah dan frasa dari bahasa lain terutama Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas. Platform pembelajaran online memudahkan masyarakat untuk mempelajari bahasa Indonesia dan memperkaya kosakata serta tata bahasa. Adapun fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, lambang kebanggaan bangsa, mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, identitas nasional, merupakan identitas atas jati diri orang atau penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya, menghindari masalah kesalahpahaman di tengah masyarakat majemuk. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Adapun kesimpulannya, perkembangan bahasa Indonesia merupakan proses yang kompleks, dimulai dari bahasa Melayu yang menjadi cikal bakalnya. Setelah diresmikan sebagai bahasa nasional pada tahun 1945, bahasa Indonesia mengalami transformasi signifikan, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Penggunaan media, massa, dan teknologi informasi telah mempercepat penyebaran dan evolusi kosakata. Saat ini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi, tetapi juga sebagai identitas budaya yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.